Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai tentang bab 2 yang akan membahas tentang theoretical application. Nah, pertama, mahasiswa atau siswa dalam kelas Hebert biasanya ia sudah memiliki pengetahuan atau biasa dikatakan dengan pengetahuan awal. Pembelajaran Hebert harus memanfaatkan modal akademik dan pengalaman hidup yang telah mereka alami. Pertama, ada learning in and out of the classroom. Maksudnya pengalaman belajar mahasiswa atau siswa terjadi di dalam maupun di luar kelas. Di kelas tradisional, guru dapat membuat ruang sosial informasi yang mendukung pembelajaran, misalnya diskusi singkat sebelum kelas. Nah, lingkungan fisik ini tentunya sangat mempengaruhi kualitas interaksi antara siswa dan antara guru dan siswa. Kemudian dalam Hebert ini, ruang belajar tidak hanya ruang fisik, ada 3 elemen yang mempengaruhi pembelajaran. Pertama, ada fungsi ruang. Fungsi ruang itu sendiri, apakah ruang memungkinkan kerja kelompok, bergerak atau praktik. Kemudian ciri khas ruang atau ciri fisik ruang, merupakan cahaya, tempat duduk, dan tata letak. Kemudian yang ketiga, pernyataan atau simbol ruang seperti hiasan, papan, atau hal yang memberi makna pada ruangan. Kemudian lingkungan belajar online memiliki dinamika sosialnya sendiri, forum diskusi, tugas kolaboratif yang semuanya membentuk pengalaman belajar. Kemudian yang kedua ada Sound Communication and Education Theory. Nah, pada bagian ini penulis membahas teori-teori utama yang menjadi dasar pembelajaran pada Hebert. Yang pertama ada Social, Present, and Communication Theory. Kemudian ada Constructivism and Social Constructivism Theory. Yang ketiga ada Transformative Learning Theory. Dan keempat ada Development Theory. Hasil pembelajaran hanya bukan menerima informasi, tetapi pembelajaran adalah proses sosial mahasiswa ketika belajar. Yang pertama ada siswa merasa terhibur, kemudian berinteraksi, berkontribusi pada kelompok, dan merasa ruang aman untuk belajar. Kemudian yang kedua ada Constructivistic and Social Constructivistic Theory. Pembelajaran konstruktif ini mengatakan bahwa pengetahuan dibangun bukan dihafalkan. Kedua, mahasiswa menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan yang baru. Ketiga, belajar terjadi ketika mahasiswa memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga ada Transformative Learning Theory. Nah, pada teori ini menyatakan bahwa pembelajaran dapat mengubah cara seseorang melihat dunia. Nah, ini terjadi ketika yang pertama siswa mengalami kejutan disorientasi atau informasi yang menentang keyakinan mereka. Kemudian yang kedua, mereka berdialog, refleksi, dan menganalisis pengalaman tersebut. Dan yang ketiga, mereka mengubah perspektif. Nah, dalam pembelajaran Hebert Learning ini memfasilitasi transformasi ini karena yang pertama, siswa masuk dan keluar dari berbagai ruang belajar. Siswa masuk dan keluar dari berbagai ruang belajar. Kedua, berinteraksi dengan beragam teks, komunitas, dan pengalaman nyata. Keempat, ada developmental theory. Pada teori ini, siswa berkembang secara bertahap. Yang pertama, dalam pemikiran, yang kedua dalam identitas, dan yang ketiga dalam kemampuan merefleksi. Pembelajaran Hebert memberi mereka otonom bertahap, mengurangi kehadiran tatap muka sambil meningkatkan tanggung jawab belajar. Nah, maksudnya mengurangi pembelajaran tatap muka, akan tetapi siswa tetap memiliki tanggung jawab untuk belajar, dan ini memberikan dukungan dukungan perkembangan kognitif pada siswa dan emosionalnya. Ini sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa karena yang pertama
forum online memberikan waktu untuk berpikir. Yang kedua, diskusi tatap muka memberikan pemahaman yang dalam. Dan yang ketiga, tugas mandiri mendorong analisis untuk lebih kuat. Nah, kemudian dalam hal ini siswa melakukan yang pertama dialog, kemudian argumentasi berbasis bukti, tiga ada analisis, dan yang keempat ada refleksi, dan yang kelima pembentukan makna baru. Nah, dan yang selanjutnya ada ways of thinking, knowing, and doing. Nah, penulis dalam hal ini menegaskan bahwa setiap disiplin ilmu itu memiliki tiga. Yang pertama cara berpikir, ways of thinking, kemudian cara mengetahui, ways of knowing, dan yang ketiga ada cara bertindak, ways of doing. Kemudian yang selanjutnya ada level of learning atau Bloom taxonomy. Nah, penulis menghubungkan hybrid learning dengan taksonomi Bloom. Hybrid memungkinkan aktivitas belajar pada semua level Bloom. Yang pertama ada remembering, membaca, melihat video dan ringkasan online. Kemudian yang kedua ada understanding, menjawab pertanyaan dan berdiskusi. Kemudian yang ketiga ada applying, tugas lapangan dan simulasi. Dan yang keempat ada analyzing, melalui studi kasus dan perbandingan konsep. Kemudian yang kelima ada evaluasi, debat, peer review, analisis kritis. Dan yang keenam ada creating, proyek akhir, produk digital, dan presentasi. Dan kemudian yang terakhir ada bringing together theory and practice. Penulis menunjukkan bagaimana teori-teori sebelumnya terintegrasi dalam pembelajaran hybrid. Yang pertama ada konstruktivisme, mahasiswa membangun makna melalui proyek dan refleksi. Kemudian ada sosial konstruktivistik, diskusi online dan offline. Dan yang ketiga ada transformative learning. Yang keempat ada development theory. Dan yang kelima ada critical thinking. Nah, dengan kata lain, hybrid ini bukan hanya sekedar metode pengajaran, tetapi kerangka pedagogis yang bersifat komprehensif yang memadukan teori pendidikan modern dengan praktik nyata dalam kelasnya. Terima kasih. Pada pembahasan bab 3 itu ada experiential learning. Nah, pada bab ini kita berfokus pada experiential learning atau pembelajaran yang berbasis dengan pengalaman. Konsep ini menekankan bahwa siswa belajar dengan lebih baik melalui siklus pengalaman yang dialami secara langsung oleh siswa, seperti melakukan, merefleksikan, memahami, dan mencoba kembali. Nah, kemudian dalam konteks hybrid learning, aktivitas daring dapat menyediakan simulasi, video interaktif, atau latihan berbasis masalah. Nah, aktivitas tatap muka memberi kesempatan siswa untuk praktik langsung, diskusi kelas. Nah, hybrid learning membantu siswa menghubungkan teori dengan praktik secara lebih mendalam. Kemudian dengan menggabungkan antara pengalaman digital dan pengalaman yang dilakukan secara langsung atau pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara online, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran face to face. Ini hybrid learning membantu siswa untuk menggabungkan teori dengan praktik secara lebih efektif. Nah, kemudian siswa dapat memahami materi dan mendapatkan pemahaman baru dari pengalaman yang telah dilakukan oleh siswa itu sendiri. Baik, selanjutnya kita melanjutkan pembahasan terkait dengan bab 4. Nah, di bab 4 ini kita akan membahas tentang planning your hybrid course. Nah, dimana ketika kita ingin pembelajaran kita berjalan dengan efektif, maka kita memerlukan adanya planning atau perencanaan. Nah, pada bab 4 ini buku memberikan panduan dalam merancang sebuah pembelajaran yang dilakukan secara hybrid. Nah, pada tahap perencanaan pengajar harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Seperti apa yang harus dikuasai oleh siswa dan kompetensi apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian ada pembagian aktivitas,
Nah, materi mana yang lebih efektif yang akan dipelajari secara daring dan mana materi yang akan lebih efektif dipelajari dalam pembelajaran tatap muka atau face to face. Kemudian ada instruksi yang jelas. Karena sebagian proses berlangsung secara mandiri, instruksi harus diberikan secara rinci dan secara jelas agar siswa dapat memahami perintah yang diberikan oleh guru. Kemudian ada critical question to consider. Nah, dalam buku ini juga menawarkan beberapa pertanyaan penting. Yang pertama, apakah materi online menawarkan beberapa tujuan inti mata kuliah atau pembelajaran? Kemudian, apakah waktu tatap muka digunakan secara optimal? Dan yang ketiga, bagaimana memastikan interaksi tetap berjalan dengan kedua format tersebut yang dilakukan secara online dan juga yang dilakukan secara tatap muka. Perencanaan yang matang ini tidak hanya menjadikan hybrid learning ini pembelajaran yang dibagi dua seperti tatap muka dan online, akan tetapi benar-benar menjadikan hybrid menjadi sistem pembelajaran yang terpadu, karena dalam pembelajaran hybrid learning itu tidak hanya fokus pada pembelajaran online dan juga offline, akan tetapi merupakan sistem pembelajaran yang multidimensi dengan memanfaatkan berbagai metode pembelajaran yang ada. Selanjutnya kita membahas terkait bab 5, di mana kita dalam bab ini akan membahas terkait dengan discussion as a way of learning in hybrid course. Nah, tentunya pada bab 5 ini kita akan membahas bagaimana peran diskusi dalam proses pembelajaran hybrid learning. Yang pertama, diskusi pada pembelajaran hybrid learning merupakan tidak hanya menjadi tambahan, tetapi menjadi salah satu metode belajar inti melalui diskusi siswa. Dan harapannya dengan adanya metode diskusi ini, siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses diskusi ini, pertama siswa dapat mengekspresikan pemahaman, kemudian yang kedua menguji argumen pada siswa, kemudian ketiga mendengarkan perspektif orang lain dan membangun pengetahuan secara kolaboratif. Dalam pembelajaran hybrid learning, diskusi dapat dilakukan dengan dua cara atau dua bentuk. Yang pertama, diskusi dapat dilakukan secara online terlebih dahulu dengan memberikan forum komentar atau breakout room yang memberi ruang bagi siswa untuk berpikir lebih dalam sebelum ia menjawab. Nah, jadi kalau dalam proses online-nya itu siswa diberikan kesempatan untuk mencari referensi yang lebih dalam untuk menjawab pertanyaan yang diberikan sebagai bahan untuk diskusi. Nah, kemudian yang kedua adalah diskusi tatap muka. Nah, dalam diskusi tatap muka ini siswa dapat memperdalam lagi apa yang telah dipelajari dalam diskusi online. Jadi dalam pembelajaran tatap muka itu digunakan untuk mengevaluasi dan merefleksi diskusi yang telah dilakukan secara online. Nah, tentunya dua bentuk ini saling melengkapi dalam proses diskusi yang dilakukan dalam hybrid learning. Baik, selanjutnya kita melanjutkan pembahasan dalam bab 6 yang membahas tentang providing and selecting student feedback. Nah, pada bab 6 ini kita akan membahas tentang pentingnya memberi dan menerima feedback dalam proses pembelajaran hybrid learning. Nah, feedback adalah komponen yang penting karena dalam hal ini feedback itu merupakan komponen yang penting yang ada dalam proses pembelajaran, karena siswa sendiri melakukan pembelajaran dalam dua bentuk, online dan offline. Jadi tentunya kita membutuhkan adanya feedback dari siswa itu sendiri. Nah, umpan balik atau feedback yang efektif itu yang pertama harus jelas, kemudian yang kedua tepat waktu, dan yang ketiga dapat membimbing siswa untuk memperbaiki proses belajar. Buku ini menekankan bahwa feedback itu tidak hanya datang dari guru, melainkan bisa juga melalui peer feedback, kemudian self assessment,
hingga analisis otomatis yang dilakukan melalui platform digital. Selain memberikan umpan balik, pengajar juga perlu untuk meminta masukan dari siswa apakah pembelajaran yang dilakukan secara hybrid learning itu dapat membantu dalam pembelajaran mereka. Contohnya, apakah dalam proses pembelajaran hybrid ini siswa dapat lebih memahami materi yang dipelajari. Nah, ketika hal tersebut sudah dilakukan, tentunya hybrid learning menjadi proses dua arah yang terus berkembang.